wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Maharani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke penyajian pertama adalah latar belakang. Manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sosialnya, manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, manusia membutuhkan sarana berkomunikasi yang digunakan adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang paling umum digunakan manusia dengan tujuan orang lain dapat mengerti maksud dalam sebuah percakapan sehingga lawan bicara memberikan respon yang tepat. Di Indonesia sendiri terdapat setidaknya 718 bahasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Meski bahasa Indonesia telah memiliki ratusan bahasa, namun beberapa kalangan masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan bahasa lain dalam berkomunikasi antara satu sama lainnya. Bahasa yang digunakan saat ini merupakan bahasa dalam pergaulan yang digunakan oleh banyak masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Di Indonesia saat ini bahasa gaul biasanya banyak digunakan oleh kalangan muda seperti mereka yang merupakan generasi milenial dan generasi Z. Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi bahasa Indonesia. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa gaul sudah sangat menjamur dan hampir seluruh kalangan muda dan sebagian di kalangan masyarakat Indonesia secara umum. Setelah mendengarkan latar belakang, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bahasa pergaulan. Apa sih itu bahasa pergaulan? Bahasa pergaulan adalah ragam bahasa Indonesia atau yang dahulu dikenal sebagai bahasa prokem atau bahasa non-standar yang umumnya sering digunakan anak muda. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki perkembangan bahasa pergaulan sendiri-sendiri. Bahasa ini merupakan modifikasi dari berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata yang digunakan merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga melalui media elektronik. Fungsi bahasa pergaulan secara umum dalam masyarakat yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri, yang kedua, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan yang terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, bagaimana sih munculnya bahasa gaul di Indonesia? Bahasa gaul pertama kali digunakan untuk membuat istilah-istilah dalam bahasa yang hanya digunakan oleh kelompok atau komunitas tertentu. Karena tujuan awalnya bahasa ini agar anggota kelompok tertentu saja yang mengetahui makna dari bahasa tersebut. Namun, istilah-istilah tersebut semakin lama semakin digunakan oleh banyak orang, sehingga berbagai istilah tersebut menjadi dikenal oleh kalangan masyarakat secara luas, akhirnya semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana sih perkembangan bahasa gaul di Indonesia? Bahasa gaul atau disebut juga sebagai bahasa prokem, sebagai bahasa rahasia yang justru menjadi bahasa pergaulan di kalangan remaja. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa bahasa gaul pertama kali muncul dari bahasa prokem dengan ciri penggunaan kosakata baru dan cepat berubah sesuai dengan zamannya, yang kini digunakan generasi muda dalam lingkungan sosial maupun profesional. Selanjutnya yang ketiga, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Penggunaan bahasa pergaulan di masyarakat semakin melonjak karena adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama pada generasi milenial. Hal tersebut disebabkan oleh adanya media elektronik dapat memicu, memproduksi, bahkan menyebarluaskan bahasa gaul kepada masyarakat. Penggunaan bahasa gaul dalam media elektronik dapat ditemukan dalam acara televisi, dunia perfilman, siaran radio, serta media sosial. Karena media sosial sebagai salah satu contoh nyata dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penggunaan bahasa pergaulan di kalangan masyarakat Indonesia.
Yang terakhir, peran generasi muda dalam penggunaan bahasa pergaulan. Besarnya peran generasi muda di kalangan masyarakat Indonesia, kalangan muda harus bisa menjadi pembina dalam memunculkan sikap positif akan berbahasa Indonesia, dengan mewujudkan sikap setia terhadap bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa asing. Maka disitulah sikap setia akan muncul. Selain sikap setia, harus juga sikap bangga di mana sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran bahwa bahasa Indonesia harus mampu mengungkapkan konsep yang rumit secara cermat. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit contoh kata-kata gaul yang sering ditemukan atau digunakan oleh kalangan anak muda, yakni menciptakan kata-kata baru yang berasal dari singkatan kata atau adopsi kata bahasa asing maupun hasil modifikasi kata yang sebenarnya. Misalnya kata kuy yang berarti ayo atau yuk, kata kuy ini sendiri terbentuk dari kata yuk yang dibalik menjadi kuy. Yang kedua ada kata baper yang merupakan singkatan dari bawa perasaan. Yang ketiga ada kata sabi sendiri terbentuk dari kata bisa yang hurufnya dibalik menjadi sabi. Yang keempat ada sans atau santuy, merupakan plesetan dari kata santai. Dan yang kelima ada kata caper yang berarti cari perhatian. Yang keenam ada FYI yang merupakan adopsi bahasa asing singkatan dari for your information. Dan yang ketujuh dan untuk yang terakhir adalah GWS atau singkatan dari get well soon yang artinya semoga lekas sembuh. Kata-kata tersebut sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata tersebut. Namun, munculnya bahasa gaul tentunya berdampak buruk karena masyarakat lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi perlu diketahui bahasa gaul pun punya dampak positif, yaitu kreativitas pada remaja. Pada situasi media dan komunikasi yang tepat, selain kreativitas bahasa, gaul ini juga dapat menjadi daya tarik bagi perhatian masyarakat. Dari penjelasan yang saya paparkan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Karena dengan adanya media elektronik dapat memproduksi hingga menyebarluaskan bahasa tersebut kepada seluruh masyarakat, sehingga menjadikan kebiasaan dalam berbahasa sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa pergaulan oleh masyarakat Indonesia juga memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri bagi masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia maupun negara Indonesia sendiri. Penggunaan bahasa pergaulan yang tepat dengan takaran yang sesuai akan memberikan beberapa dampak positif. Sebaliknya, penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri yang pada akhirnya dapat hilang jati diri bangsa Indonesia. Saran yang dapat saya berikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi bangsa, adalah sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, tentunya harus melestarikan bahasa nasional kita dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul bukanlah suatu kesalahan fatal, namun sebaiknya kita harus bisa menempatkan bahasa yang kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun, meski demikian, penggunaan bahasa pergaulan juga dibutuhkan karena selain untuk mengikuti perkembangan yang ada juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Maka dari itu, masyarakat Indonesia secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.